Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anam, kelas PAI 3E, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Cipasung. Saya di sini sekarang berada di MTS At-Tohiriyah yang berlokasikan di Kampung Taraju, Desa Mandalagiri, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Saya berada di sini akan melakukan wawancara kepada guru BK di MTS At-Tohiriyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke Pak, saya akan menanyakan tentang bimbingan konseling, apa-apa saja dan bagaimana program bimbingan konseling di sekolah MTS At-Tohiriyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terkait pertanyaan daripada saudari, siapa namanya ini? Saudara Muhammad Khairul Anam, masalah kegiatan menyangkut dengan bimbingan konseling yang tentu saya pribadi, Bapak pribadi ini dikerjakan sendiri dan sudah menjadi tugas Bapak di sekolah ini untuk membimbing masalah BK. Adapun program yang diajukan sekaligus tujuan daripada BK itu sendiri, yang pertama adalah bagaimana BK itu menjadi penopang potensi daripada anak untuk tetap bisa berkreasi, mengembangkan imajinasi, tidak ada bentuk penekanan apapun, dan anak itu bisa berleluasa di dalam proses belajar mengajar. Jadi BK ini memiliki tujuan pokok daripada sebagai penopang, ya, sebagai penopang supaya anak tetap bisa berkreasi di saat KBM berlangsung atau saat anak-anak berada di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya Pak, yang akan saya tanyakan yaitu kapan program BK di MTS At-Tohiriyah ini dibuat Pak? Terkait masalah program BK itu sendiri berbarengan dengan dibangunnya atau diresmikannya sekolah MTS At-Tohiriyah ini, karena sebagaimana fungsi BK itu sangat penting dan menopang, sekali lagi yang sudah saya katakan tadi, ini menjadi jembatan daripada untuk menyelesaikan atau mengembangkan masalah-masalah anak dan tentu mengembangkan potensi-potensi yang ada supaya tidak terjadi hambatan apapun saat belajar mengajar, terkhusus di lingkungan sekolah MTS At-Tohiriyah ini. Untuk selanjutnya masih ada Pak ya? Boleh, santai saja. Selanjutnya yaitu di antara banyak masalah yang dihadapi oleh siswa Pak, masalah-masalah apa saja yang banyak dihadapi oleh siswa di sekolah atau madrasah ini? Ya. Kalau berbicara tentang banyaknya masalah, tentu kita mengambil dan mengacu kepada dua poin penting yang memang banyak orang memiliki masalah dari dua hal yang sangat fundamental ini. Yang pertama adalah masalah internal dan yang kedua adalah masalah eksternal. Yang pertama ada masalah yang memang sering terjadi, terutama yang sering saya tangani adalah masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Ini seperti contoh terjadi perbedaan pendapat misalnya antara anak dan teman sekelasnya, ataupun ada perbedaan paham ataupun perbedaan cara berpikir, sehingga tidak jarang di antara mereka terjadi cekcok, ya, terjadi cekcok atau bahkan bisa berakhir kepada suatu pertengkaran. Dan itu adalah masalah yang memang terjadi lokal, ya, di lingkungan kita. Dan ada juga sebagian daripada anak yang memang saat belajar dia terlihat sangat murung dan seperti membawa beban. Dan itu ketika kami kaji, ketika kami dalami, itu memiliki masalah keluarga, ya, itu masalah, ya, termasuk juga broken home. Itu mungkin daripada dua masalah penting yang memang sering terjadi dan sering kami tangani di sini. Nah sekarang itu Pak yang akan saya tanyakan, jumlah, ya, berapa banyak rata-rata siswa yang mendapat layanan bimbingan konseling dalam 1 bulan?
Dilihat daripada sudut banyaknya atau sedikitnya, kita lihat daripada tentu mengacu kepada banyaknya masalah mereka. Dan memang yang sudah saya tangani, mungkin ada juga bisa lihat daripada pembukuan. Oh iya, ini ada ya Pak ya? Oh, ini kita bisa lihat daftar ya. Ini ada yang per 1 bulan angkanya. Oh, kita iya. lihat termulai daripada ya tanggal 8, tanggal 9 ya. Iya. Ini sampai ke sini juga masih ada ya. Jadi memang ini buktinya ya. Kalau saya rincikan jelaskan satu-satu mungkin agak sulit juga. Oh iya. Ya, agak sulit juga. Dan waktunya juga gak akan Gak akan cukup aja karena ini sangat banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Ini tuh berapa tahun Pak? Udah dari mulai Sekitar, berdiri ya? kalau memang dihitung daripada berdirinya MTS ini sekitar 6 tahunan. Dan ini sudah mungkin buku yang keberapa mungkin. Oh iya. Jadi tidak mungkin juga kalau 6 tahun kita tampung di sini ya. Iya. Jadi ini bergantian bukunya. Betul sekali. Bagus ya, di sini tercatat itu Ya, apa-apa. karena memang setiap ada pemeriksaan, terutama masalah BK juga ya, karena memang kita perlu bukti fisik dan sebagian daripada bukti fisik yang dikumpulkan ini yang sudah mungkin yang baru-baru kita data ya, kita buat. Terus untuk solusinya sekarang Pak, ya, solusi menghadapi apa yang langkah-langkah yang dilakukan agar bimbingan konseling itu tujuannya tercapai gitu. Terutama dalam bidang sosial, karena memang segala sesuatu ini berawal daripada kita manusia sebagai makhluk sosial. Jadi sosial menjadi kendaraan utama untuk bisa sampai kepada tahapan karakter-karakter manusia yang sangat banyak sekali perbedaannya. Dan yang paling Bapak tekankan di sini adalah kedekatan. Jadi kedekatan seorang guru dengan seorang murid itu adalah lebih diprioritaskan kalau di sini. Karena memang menyangkut masalah kecanggungan anak, ketakutan anak. Ya mungkin kalau dalam bahasa Sundanya itu supaya anak itu tidak kararagok ya. Ya kalau ada permasalahan, pendekatan. Iya, pendekatan secara intens antara bapak dan murid gitu ya. Yang bersangkutan yang memiliki masalah dalam. Ya, seperti itu contohnya. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulannya bagaimana ya? Jadi kesimpulannya BK merupakan salah satu penopang utama daripada pengembangan imajinasi dan juga proses KBM anak terutama di lingkungan sekolah ini, karena mereka akan mendapatkan ilmu, karena mereka akan mendapatkan pengetahuan tanpa bila tidak terjadi hambatan. Jadi kesimpulannya segala masalah yang ada wajib secara sigap, secara cepat, secara tepat ditangani dengan baik, benar, dan tentu yang terakhir ditangani dengan cara yang adil. Alhamdulillah dari awal sampai akhir wawancara telah dilaksanakan mengenai seputar bimbingan konseling. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk yang mendengarkan. Sekali lagi Pak, terima kasih dan mohon maaf Sama-sama. waktunya terganggu. Tidak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.